Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat, dan para tabi'innya yang setia pada sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik anak-anak, untuk lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya untuk lebih berkahnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, adapun materi kita pada hari ini yaitu membahas mengenai zikir dan doa. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu zikir dan apa itu doa, mungkin ada anak-anak yang sudah terlebih dahulu mengetahui atau sudah pernah mempelajari apa itu zikir dan doa. Silahkan mengeluarkan pikirannya atau hasil pembelajarannya selama ini tentang zikir dan doa. Oh baik, tidak ada yang tahu tentang zikir dan doa, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang pengertian zikir dan doa ini. Zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesarannya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 41. Berzikir dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan dan bagaimanapun, kecuali di tempat yang tidak menggambarkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, seperti WC dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya anak-anak, bentuk dan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berzikir menggunakan hati. Maksudnya berzikir menggunakan hati yaitu dengan cara bertafakkur atau mengingat, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha abadi, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir menggunakan lisan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz atau menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Kemudian zikir menggunakan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu termasuk ada zikir menggunakan perbuatan. Baik anak-anak, selanjutnya materi tentang doa. Doa menurut bahasa artinya memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah, boleh dilakukan setiap waktu dan setiap tempat.
karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min, wa qalu rabbukum ud'uni astajib du'aana, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Selanjutnya anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Yang pertama, memulai doa dengan membaca bismillah, kemudian mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusap kedua tangan, mengusap wajah menggunakan kedua tangan maksudnya. Yang ketiga yaitu ketika berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan suara yang lemah lembut. Kemudian anak-anak, yang terakhir yaitu waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu tengah malam atau sepertiga malam, dan waktu setelah sholat 5 waktu. Kemudian pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, waktu antara azan dan iqamah. Kemudian yang keempat yaitu waktu seseorang sedang berpuasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, ketika orang yang sedang berpuasa sampai mereka berbuka. Kemudian kepala negara yang adil. Kemudian yang terakhir yaitu orang-orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mungkin hanya itu materi dari Bapak. Sampai sini anak-anak sudah mengerti dengan materi, dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Bapak tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.